Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parlinsah, calon guru penggerak dari UPT SMP Negeri 2 Rebang Tangkas, Angkatan 8, Kabupaten Waikanan. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.1.A.6 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Namun, tetap mempertahankan budaya yang ada. Artinya, meskipun banyak budaya asing yang masuk, kita perlu menyaring yang cocok untuk digunakan. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana anak tersebut berada. Artinya, yaitu terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki, ras dan atau suku tempat mereka berasal, hingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Sebagai seorang pendidik, perlu menghargai kodrat mereka masing-masing, tidak bisa memaksakan kehendak untuk mengubah kodrat tersebut. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, artinya berbicara atau mengikuti era yang dijalani anak. Sehingga edukasi ini di masanya menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki isi keterampilan sesuai zamannya. Seperti contoh, saat ini adalah menggunakan pembelajaran dengan teknologi informasi. Sebagai seorang guru, tentunya harus terampil untuk menggunakan teknologi. Tujuannya, agar anak didik mempelajari dan memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini berkembang pesat. Hal penting yang dilakukan guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan yang baik, atau ingarso sung tulodo, membangun atau membangkitkan semangat anak didik, atau ingmadio mangun karso, dan dorongan atau arahan motivasi tuturi handayani sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam hal kependidikan, ada 3 pandangan atau gagasan Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah trikon, yaitu penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan asas kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam arti, proses pendidikan perlu berkelanjutan, terpadu, dan berakar di bumi tempat dilangsungkannya proses pendidikan. Kontinuitas artinya pembelajaran yang dilakukan harus berkesinambungan atau berkelanjutan, dilakukan secara terus-menerus dan dengan perencanaan yang baik. Sesuatu yang baik fondasinya tidak mungkin dicapai dalam sekejap saja, melainkan perlu ada proses yang konsisten dan secara teratur evaluasi dilakukan juga. Sama halnya dalam mendampingi siswa secara utuh dan menyeluruh. Guru harus dilakukan secara kontinuitas, harus sabar dan jangan bosan. Misalnya, guru tidak harus menyuruh seseorang murid untuk langsung paham pada suatu materi. Terkadang guru harus mampu melihat kondisi murid tersebut dan membuat perencanaan yang baik secara bersinambungan agar si murid menjadi paham pada materi yang dipelajari. Selanjutnya adalah konvergen. Artinya, sumber pembelajaran bisa didapatkan dari mana saja, asalkan itu relevan dengan sistem pendidikan kita. Pada era sekarang, ya serba teknologi, cukup mudah guru dalam mengakses informasi-informasi yang berkaitan dengan pendidikan. Gagasan pendidikan selain milik Ki Hajar Dewantara bisa juga kita coba, tetapi dengan syarat itu sesuai dengan kebutuhan atau relevan dengan sistem pendidikan kita. Yang ketiga adalah konsentris, artinya pendidikan kita harus tetap berlandaskan pada budaya Indonesia. Walaupun kita dianjurkan untuk mempelajari gagasan atau sistem dari bangsa atau tokoh pendidikan dunia lainnya, pendidikan kita harus tetap sesuai karakter kebudayaan Indonesia kita. Kita tidak boleh meninggalkan sistem budaya bangsa kita sendiri. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemayan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan diri sendiri. Implementasi di sekolah.
Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, beberapa kegiatan telah kami implementasikan di sekolah, antara lain menuntun dan mengarahkan murid sesuai bakat dan minatnya, melalui kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan, dan literasi. Hal ini bertujuan agar murid menjadi insan yang kreatif dan mandiri. Kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, saya telah melaksanakan proses pembelajaran yang variatif dan memanfaatkan teknologi informasi. Kegiatan pembiasaan. Dalam hal mendidik, guru tidak hanya menyampaikan atau mentransfer ilmu, melainkan membiasakan hal-hal yang bisa dijadikan sebagai pembentuk karakter murid, antara lain mengucapkan salam ketika berjumpa guru atau kawan-kawan dimanapun berada, membiasakan bersalaman, berdoa di setiap awal dan akhir pembelajaran, sholat zuhur berjamaah, dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat menumbuhkan perbuatan-perbuatan baik. Akhir kata, jadilah guru yang inspiratif, menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pelajaran, dan memerdekakan murid. Terima kasih sudah menonton acara ini. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.